Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 8 SMP Negeri 3 Depok. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mari sebelum kita belajar ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan membaca basmalah ini semoga Allah mempermudah dan memperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum Bu Jana menyampaikan materi hari ini, Bu Jana tanya dulu ya, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Nah, Bu Jana doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mengingat pandemi masih ada ya, masih pandemi. Nah, alangkah baiknya tetap di rumah saja karena sedang PPKM juga. Ketika memang harus keluar ya tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya. Nah, tetap menjaga kesehatan sebelum belajar, makan dulu, mandi dulu, kemudian pakai seragam sambil menjaga jarak ketika ada di luar seperti itu. Nah, ini ada beberapa materi yang Bu Jana sampaikan. Ini di sini sudah judulnya ya, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, ini nanti Bu Jana tidak fokus ke sini dulu ya, kita masih pertama. Ini awal kita masuk ya, awal kalian masuk di kelas 8. Nah, nanti kita fokusnya pada materi yang akan kita pelajari di semester ini gitu ya. Nah, sebelum itu, Bu Jana akan menyampaikan lagi kontrak belajar selama PJJ di Matpel PAI ya. Yang pertama, setiap pembelajaran ada presensi, materi, tugas, dan penilaian. Nah, udah paham ya ini ya. Kemudian setelah materi satu bab, ada penilaian harian. Pasti, kalian udah tahu. Ini satu PTS ya. Satu semester ada satu PTS dan satu PAS. Nah, siswa harus presensi tepat waktu. Jika sedang berhalangan, silakan izin ke wali kelas atau guru mapel. Kalian sudah paham? Yang kelima, siswa yang tidak presensi atau tidak mengikuti pembelajaran kurang lebih 7 kali, orang tua akan dipanggil ke sekolah. Seperti pengalaman tahun sebelumnya ya. Mungkin ada yang pernah dipanggil orang tuanya. Nah, itu agar orang tua tidak dipanggil karena kelalaian kalian. Nah, di semester ini di kelas 8 ini kalian lebih memperbaiki lagi. Kemudian yang keenam, ada siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran daring berlangsung. Kemudian mengenakan seragam saat pembelajaran. Siswa dilarang mengaktifkan aplikasi lainnya yang tidak mendukung belajar daring selama pelajaran berlangsung. Nah, aplikasi misalnya game atau YouTube yang kalian menonton tidak ada hubungannya dengan materi ya. Ini dilarang ya. Kemudian siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran. Kemudian KKM tugas dan penilaian harian 85. Jika tidak memenuhi, maka harus melakukan remedial. Dan yang terakhir, kontrak belajar ini harus kita sepakati. Seperti itu ya. Itu secara umum kontrak belajar yang Bu Jana sampaikan kepada kalian. Kemudian, materi yang akan kita pelajari di semester 1, ini ada 6 bab. Yang pertama ada meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Yang kedua, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang ketiga, lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. 4, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. 5, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang keenam, rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup mulia. Nah, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Berarti ini kaitannya dengan iman kepada kitab Allah. Nanti di sini akan mempelajari apa itu kitab, artinya. Kemudian ada macam-macam kitab, ada 4. Kitab Injil, Zabur, kemudian kitab Taurat dan Al-Quran. Kemudian nanti selain kitab itu ada yang namanya suhuf. Nah, nanti ada perbedaan apa bedanya kitab dan suhuf. Nanti nabi siapa saja yang menerima suhuf, karena tidak semua nabi itu menerima suhuf. Gitu ya. Ini cara singkat aja. Yang kedua,
menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ini kaitannya dengan akhlak. Kita tahu minuman keras itu sangat dilarang ya, haram hukumnya. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa sesuatu minuman yang memabukkan, jenis apapun itu yang memabukkan itu haram. Kemudian judi itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan gitu, itu diharamkan. Kemudian pertengkaran itu juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga ada lebih dekat dengan Allah, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini nanti ada sholat sunnah munfarid dan ada sholat sunnah jamaah. Nah, sholat sunnah jamaah itu contohnya ada sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sebentar lagi kita Idul Adha ya, sholat Id, kemudian sholat istisqa, meminta hujan, kemudian khusuf dan khusufain ya, sholat khusufain, sholat gerhana bulan ataupun matahari, itu sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang dilakukan secara munfarid apa aja? Yang dikerjakan secara munfarid ada duha, tahajud, kemudian hajat, kemudian sholat rawatib dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, sujud ini bukan sujud yang biasa kalian lakukan di ketika keadaan sholat, bukan. Tapi sujud yang dimaksud ini adalah ada sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, sujud syukur itu ketika kita sujud karena kita mempunyai kenikmatan. Contohnya, kalian masuk di SMA yang kalian impikan, atau kalian menjuarai sebuah lomba ataupun yang lainnya. Nah, kemudian kalian melakukan mewujudkan rasa syukur itu dengan melaksanakan sujud syukur atau terhindar dari bencana gitu. Kemudian setelah sujud syukur ada sujud syahwi. Sujud syahwi itu dilakukan ketika kita lupa rokaat ataupun lupa rokaatnya ataupun ragu rokaat atau kalian meninggalkan salah satu rukun dalam sholat. Nah, itu tidak perlu kalian mengulangi lagi sholatnya, tapi cukup melakukan sujud syahwi sebelum salam. Setelah tahiyat akhir sebelum salam kalian melaksanakan sujud syahwi. Kemudian ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika kalian mendengar atau membaca ayat sajdah, wasjud, sajadah. Nah, itu disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah, baik dalam keadaan dalam sholat maupun di luar sholat. Gitu. Kemudian yang kelima ada pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, ini tentang kita fokusnya pada pendidikan, pada ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Jadi ada urutannya ya, dari Nabi Muhammad di Mekah, ketika di Mekah itu diutus menjadi seorang rasul, dari Muhammad lahir sampai diutus menjadi rasul. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, lalu Nabi Muhammad diusir dari Mekah karena berbagai banyak ancaman, sehingga Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, di situ dakwah Nabi Muhammad di Madinah sangat diterima sehingga terjadi beberapa peperangan, ada perang Badar, ada perang Uhud dan lain-lainnya, ada perang Khandaq juga. Nah, setelah itu setelah kepemimpinan Nabi Muhammad itu ada kepemimpinan Khulafaur Rasyidin atau pemimpin setelah Nabi Muhammad yang terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah terakhir di Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah atau khalifah setelah Nabi Muhammad. Nah, waktu itu Khulafaur Rasyidin itu pernah berseteru dengan Umayyah, sehingga Umayyah ini memenangkan perseteruan tersebut, sehingga Bani Umayyah menjadi penguasa Islam pada waktu itu, menjadi khalifahnya. Nah, ini nanti kita fokusnya pada perkembangan atau pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Gitu ya urutannya ya. Nah, setelah Bani Umayyah ada namanya Bani Abbasiyah dan sebagainya. Nah, sampailah ke seluruh Indonesia.
Kemudian yang keenam, ini tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup mulia. Nah, ini ada yang terkait dengan akhlak dan ada terkait Quran hadis. Karena apa nanti? Nah, rendah hati ini termasuk perilaku. Jadi akhlak ya, perilaku. Kemudian Qurannya itu apa? Surat Al-Quran yang terkait dengan rendah hati, hemat, dan sederhana. Kemudian hadisnya juga terkait sikap ini. Lalu nanti kita juga mempelajari hukum bacaan, yaitu hukum bacaan mat. Nah, ini hukum bacaan yang lumayan tidak mudah dipahami ya. Itu hukum bacaan mat. Kalau menurut Bu Jana ini memang hukum bacaan mat lumayan sulit. Tapi ya kita belajar sama-sama belajar ya. Seperti itu, kalau kita mau belajar maka semua akan mudah. Ini yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, anak-anak, setelah ini nanti kalian pindah ke GCR, kemudian kalian pahami materi yang akan Bu Jana sampaikan minggu depan. Nah, ya apa yang Bu Jana sampaikan minggu depan? Nah, kita fokus ke pengertian iman, kemudian iman kepada kitab Allah, dalil yang terkait, kemudian hukum kita mengimani kitab Allah, macam-macam kitab, kemudian pengertian suhuf. Nah, apa perbedaan kitab dengan suhuf? Nah, itu ya nanti yang akan kita pelajari di minggu depan. Silahkan baca materinya di G-School yang sudah Bu Jana upload. Itu yang bisa Bu Jana sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar, baik di YouTube ataupun di Google Classroom ataupun melalui WA Bu Jana sendiri. Nah, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.